Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan berjumpa di dalam renungan firman Tuhan yang kita harapkan ini akan semakin meneguhkan kita, semakin menguatkan kita, dan kita semakin dibimbing di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Oleh karena itu makanya teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita boleh tinggal dalam terang Tuhan dan kita boleh menjalani kehidupan ini di dalam terang Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dan ke-21. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, ini adalah bagian penutup daripada doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan. Ini sekaligus menjadi doksologi, artinya pemujian karena kemuliaan nama Tuhan, karena keagungan Tuhan, karena kemahakuasaan Tuhan. Ujung daripada doa yaitu mengagungkan Tuhan. Karena tujuan doa yaitu pengagungan nama Tuhan. Kita boleh memuliakan nama Tuhan di dalam doa kita. Permohonan, permintaan kita, pengajuan kita akan apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, itu hal yang penting dan dapat kita ajukan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan, baik itu dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi tujuan daripada sebuah doa, kita harus ingat ini dan camkan baik-baik, bukan permintaan, permohonan, dan pengajuan kita atas segala sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling menjadi tujuan daripada sebuah doa, bagaimana nama Tuhan dimuliakan, bagaimana nama Tuhan menjadi agung. Melalui permintaan kita dalam doa, betul-betul nama Tuhan menjadi mulia dan agung. Ini hal yang terpenting saudara-saudara, yang harus kita camkan dalam hati kita. Karena kadang-kadang atau bahkan sering sekali kita berdoa hanya fokus kepada apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, dan apa yang menjadi permintaan kita. Memang doa adalah sarana buat kita untuk apa? Untuk bermohon kepada Tuhan, mengajukan permintaan kita kepada Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Tetapi arti doa tidak menjadi sebatas itu. Jangan sampai doa menjadi kita kecilkan maknanya hanya untuk memuaskan daftar-daftar daripada keinginan kita. Sekalipun kita harus menyadari saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita minta dan pernah terpikirkan oleh kita. Bayangkan begitu luar biasanya Tuhan. Tuhan memberikan bukan hanya sekedar apa yang kita minta. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi pelajaran yang penting bagi kita, bahwa meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, jangan berpikir ada hal yang terlalu besar. Karena buat Tuhan bahkan yang lebih besar daripada apa yang pernah kita inginkan dan kita harapkan, bahkan kita pikirkan, itu sering sekali Dia lakukan dalam kehidupan kita.
Tetapi sekali lagi yang saya mau katakan saudara-saudara, bahwa akhir daripada doa itu, tujuan daripada doa itu, konsentrasi dari doa itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena saudara-saudara, andaikan pun apa yang kita minta itu tidak terjadi sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan keinginan daging kita, maka Tuhan terus harus dimuliakan. Kita harus betul-betul mengagungkan nama Tuhan, sekalipun apa yang kita minta tidak Dia berikan. Supaya ini juga menjadi perhatian yang lebih khusus dan jelas kepada kita. Pengertian akan doa itu harus jelas kepada kita, yaitu semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang terpenting dalam sebuah doa bukanlah permohonan kita, bukanlah permintaan kita, bukanlah apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi yang menjadi tujuan dalam sebuah doa, titik pusat daripada sebuah doa, yaitu pemuliaan dan pengagungan nama Tuhan. Jadi kalau andaikan kita mengalami banyak pergumulan, banyak masalah, dan bahkan sampai kita mengorbankan nyawa sekalipun, kita harus tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Alangkah indahnya saudara-saudara, kalau hidup kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau karena pergumulan kita, kalau karena hidup kita yang diambil dari badan kita ini, tapi itu untuk kemuliaan Tuhan, maka bersukacitalah kita, berbahagialah kita, karena memang itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Makanya itu yang saya katakan saudara-saudara, bukan permohonan kita itu, bukan doa-doa kita itu, sekalipun Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita minta dan kita pikirkan dalam kehidupan kita. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita memikirkan apa yang menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tubuhmu, hidupmu, mulutmu, mulut kita semuanya, dan apa yang ada pada kita, mari kita pikirkan dan kita cari dan kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya pada akhirnya dia katakan saudara-saudara dalam firman Tuhan ini, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Pada akhirnya hanya untuk Tuhan kemuliaan itu. Biarlah hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami, mengarahkan kami untuk pikiran yang benar akan sebuah doa bagi kami melalui pengajaran Rasul Paulus ini. Ini begitu berarti sehingga kami punya pengertian yang benar bahwa tujuan kehidupan doa kami bukanlah untuk diri kami, memuliakan diri kami, untuk memenuhi kebutuhan kami, tapi untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari pikirkan apa yang memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin diberikan hikmat dan pengertian yang benar akan hidup kita ini. Sungguh berbahagia kalau kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.